14. Cemburu dan uring-uringan. Farel selalu saja membuat hati ini bingung tidak menentu. Dia mampu membuatku hanya terdiam saat dirinya meraih tanganku. Tadi setelah mendengar tentang wanita yang bersama Farel dari Septi, aku sangat kesal dan ingin marah-marah kepada laki-laki itu. Namun setelah bertemu dengannya, aku luluh. Aku makin percaya kalau cinta yang ada dalam hati ini masih untuk Farel. Namun rasanya aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya di depan laki-laki itu. Walaupun kenyataan yang sebenarnya sudah aku ketahui bahwa dia tetap setia dengan cintanya. Mau kemana? Aku tidak dapat menolak saat dia menggenggam tanganku. Mau ke ruangan, lanjutin kerjaan. Tadi kesini ngapain? Kamu belum ngomong. Nggak jadi. Terus, kenapa kamu menuduhku bermesraan dengan wanita lain? Karena kenyataannya memang seperti itu. Kamu cemburu. Dia mengembangkan senyumnya kepadaku. Enggak, yang benar. Tapi aku nggak percaya. Terserah, lepasin. Aku mau keluar. Kamu itu lucu, sayang. Aku terkejut saat dia menyebut kata sayang. Kamu ngomong apa? Kenapa? Marah? Nggak suka? Dia berbisik di telingaku. Aku tidak kuat menahan rasa yang memanas di pipi. Aku melepaskan genggamannya hingga berhasil. Aku tersenyum malu-malu, lalu keluar dari ruangannya. Sebelum menutup pintu, aku melihat laki-laki itu juga tersenyum. Aku kembali ke ruangan untuk melanjutkan pekerjaan. Aku masih membayangkan tatapan dan senyuman Farel yang ditunjukkan kepadaku tadi. Entah kenapa hati ini merasa sangat senang. Setiap laki-laki itu berusaha menggodaku. Dia selalu berhasil membuat diri ini terlena dan terpesona. Cie, senyum-senyum sendiri setelah keluar dari ruangan Pak Farel. Septi selalu saja dengan keusilannya. Siapa yang senyum? Aku berusaha mengelak, tetapi aku tiba-tiba mengingat tentang wanita yang Septi sebutkan tadi berada di ruangan Farel. Tadi kamu bilang ada cewek yang dekat banget sama Farel, tapi saat aku ke ruangannya, nggak ada. Kamu hanya menyebut namanya, Lan. Kalian ada hubungan apa? Apa karena dia adik sepupu Pak Rangga? Terus, tadi kenapa kamu kesal banget? Aku suka aja sebut namanya. Kepo ya, mau tahu hubungan kami. Kasih tahu nggak ya? Aku sengaja membuat Septi penasaran. Aku serius nih, Lan. Aku jauh lebih serius. Gimana kalau kamu tanya aja sama Farel, apa hubungan kami sebenarnya? Wajah Septi terlihat bingung. Kamu makin ngawur, Delan. Akhirnya, wanita itu berhenti untuk bertanya lagi. Ternyata apa yang kukatakan kepadanya mampu membuat dirinya terdiam. Kalau aku memberikan jawaban mengelak, rasa ingin tahunya pasti makin meninggi. Permisi, Mbak Ulan yang mana ya? Seorang wanita yang belum pernah aku lihat menghampiri kami sambil menanyakan tentangku. Ini dia karyawati baru yang tadi masuk ke ruangan Pak Farel. Ucapan Septi membuatku kesal. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku dengan sedikit kesal. Farel minta saya kasih berkas ini ke Mbak. What? Dia hanya menyebut nama Farel. Siapa dia sebenarnya? Terima kasih. Aku menerima berkas tersebut. Tidak berapa lama, wanita itu pamit, lalu keluar dari ruanganku dan Septi. Hati ini masih kesal karena sepertinya dia dekat dengan Farel. Saat aku ingin kembali membuka diri untuk menerima dan berusaha percaya lagi kepada laki-laki itu, kenapa dia memilih dekat dengan gadis lain? Terdengar suara getaran dari ponselku. Aku segera meraih benda tersebut, lalu membuka layar. Ada pesan masuk dari Farel. Hati ini merasa senang, tetapi juga kesal. Jika dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan kami, dia pasti tidak akan menutupi apapun. Nanti kita makan siang bareng ya. Kenapa kamu gak makan siang bersama wanita yang tadi masuk ruanganmu? Wanitanya kamu dong. Pembohong. Aku segera mematikan ponsel agar Farel tidak membalas pesanku lagi. Kenapa dia menutupi tentang wanita itu dariku? Apakah mereka memiliki hubungan istimewa? Membayangkannya saja hati ini terasa sakit. Hari ini aku makan siang bersama Farel. Dia memilih tempat yang jauh dari kantor. Hati ini masih tidak terima dengan dirinya yang menurutku tidak jujur. Kenapa dia harus menutupi tentang wanita yang memberikan berkas tadi? Untuk apa dia menyembunyikannya?
Aku menikmati menu makan siang hari ini dan sengaja lebih banyak diam. Aku masih berharap agar Farel jujur dengan hal sekecil apapun kepadaku jika dia masih ingin melanjutkan hubungan kami. Kok diam aja? Farel membuka pembicaraan. Lagi fokus makan. Aku memberikan jawaban dengan santai. Kenapa tadi matiin HP? Lagi malas aja balas pesan. Kenapa kamu bilang aku pembohong? Karena kenyataannya memang pembohong. Sayang, kamu kenapa? Dia menghentikan makan lalu memegang jemariku. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Kenapa? Kamu gak suka? Atau kamu mau aku panggil dengan sebutan yang dulu? Kembangku? Gak usah sok romantis. Tapi kenyataannya bermesraan dengan wanita lain. Siapa yang bermesraan? Udahlah, gak usah dibahas. Kita balik ke kantor sekarang. Aku menghentikan makan, lalu menupiskan tangannya. Setelah Farel membayar menu yang kami nikmati, aku dan laki-laki itu menuju parkiran, lalu masuk mobil. Kendaraan roda 4 itu segera meluncur, meninggalkan tempat makan tersebut. Aku lebih banyak diam, walaupun dia berusaha mengajakku berbincang. Maksud kamu apa, sayang? Kenapa kamu bilang aku bermesraan dengan wanita lain? Siapa? Dia kembali menanyakan hal yang sama. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Ngerti nggak? Kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Tapi bagiku, kamu tetap wanitaku. Apalagi aku juga sebentar lagi akan melamarmu. Kamu yakin kalau aku akan menerima lamaranmu? Jadi kamu menolak untuk hidup denganku? Dia menghentikan mobilnya. Bagaimana mungkin aku hidup bersama laki-laki yang tidak jujur padaku? Aku sama sekali gak mengerti apa maksud kamu, Lan. Aku juga gak tahu seperti apa kamu sebenarnya. Aku mau turun di sini aja. Kamu tanya pada dirimu sendiri, kenapa aku seperti ini? Aku hendak membuka pintu mobil, tetapi dia menahanku. Tidak akan kubiarkan kamu turun di sini, karena aku bukan Rangga. Dia menggenggam tanganku. Lepasin, Rel. Aku mau turun. Aku berusaha melepaskan genggamannya, tetapi sia-sia. Apa salahku? Aku ingin mendengar penjelasan darimu. Entah kenapa Farel tidak mengerti dengan apa yang kupikirkan. Kenapa harus aku yang jelasin? Kamu yang tahu apa yang kamu lakukan. Aku melakukan apa? Bermesraan dengan wanita lain yang memberikan berkas padaku. Akhirnya, aku berhasil mengeluarkan apa yang membuat hati ini marah. Dia tiba-tiba tersenyum, lalu mencium jemariku. Aku suka kamu cemburuan. Itu artinya kalau cintamu hanya untukku. Kamu gak rela melihatku dengan wanita lain. Walaupun sebenarnya dia sahabatku saat kuliah. Aku malu mendengar penjelasan dari Farel. Maksud kamu? Aku masih tetap penasaran. Dia sudah punya tunangan. Tunangannya juga sahabatku. Dia meminta agar aku memperkerjakannya di kantor sebelum menikah dengan tunangannya. Tapi ada yang bilang kamu bermesraan dengannya. Ngobrol dekat aja dibilang bermesraan. Dia tersenyum kepadaku. Kenapa kamu senyum? Aku semakin yakin kalau kamu tidak akan menolak lamaranku. Terima kasih. Dia kembali berhasil mencium jemariku. Pede banget sih. Percaya diri itu penting. Apalagi percaya diri memiliki kamu. Dia memainkan alisnya naik turun. Aku mau balik ke kantor sekarang. Gak jadi turun di sini. Dia kembali membuatku kesal. Ya udah, aku turun. Jangan ngambek dong. Aku bercanda kok. Aku minta maaf. Pandangannya membuatku tidak kuasa untuk marah. Mobil pun kembali meluncur menuju kantor. Aku merasa lega karena ternyata wanita yang menghampiriku ke ruangan tadi adalah sahabat Farel. Aku akhirnya kembali mempercayai laki-laki itu. Apakah Ulan akan menerima lamaran Farel?